Bayangkan Anda sudah mempersiapkan diri dengan penuh sukacita untuk menunaikan ibadah umroh. Tiket sudah dibeli jauh-jauh hari. Koper sudah dikemas. Mental dan spiritual pun sudah disiapkan untuk menghadap ke tanah suci. Tapi kemudian, hanya dalam semalam, rencana yang telah disusun matang itu hancur berantakan. Bukan karena Anda terlambat ke bandara. Bukan pula karena masalah administrasi. Melainkan karena sebuah konflik militer yang meledak ribuan kilometer dari tanah air. Iran meluncurkan serangan militer ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di Qatar. Dan dampaknya luar biasa. Termasuk pada ribuan jemaah umroh Indonesia yang kini harus pasrah melihat tiket mereka dibatalkan atau ditunda tanpa kejelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke cerita yang sangat penting dan cukup mengejutkan ini, izinkan saya mengajak Anda semua untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia haji dan umroh, terutama ketika situasi global seperti sekarang bisa berubah dalam hitungan jam. Dan tentu saja, jika Anda punya pengalaman serupa atau ada pertanyaan tentang kondisi penerbangan, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Insya Allah kita akan diskusikan bersama. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Peristiwa ini bermula pada tanggal 24 Juni. Di hari itu, kabar mengejutkan datang dari kawasan Timur Tengah. Militer Iran secara terang-terangan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kota Al-Hudaid, wilayah yang berdekatan langsung dengan kota Doha, ibu kota negara Qatar. Serangan tersebut bukan sekadar unjuk kekuatan, tetapi menjadi bukti nyata bahwa konflik antara Iran dan sekutunya melawan Israel dan Amerika telah memasuki babak yang lebih serius. Iran tidak tinggal diam setelah fasilitas nuklirnya dihantam oleh serangan Amerika, yang diketahui dilakukan dalam konteks dukungan AS terhadap Israel dalam konflik berkepanjangan mereka. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan balistik ke sejumlah target militer AS di kawasan Timur Tengah, dan salah satu yang disasar adalah pangkalan militer di Qatar. Lokasi ini begitu strategis karena berdekatan dengan Bandara Internasional Hamad di Doha, yang merupakan salah satu hub utama bagi penerbangan internasional, termasuk penerbangan umroh dari Indonesia ke Arab Saudi. Serangan ini memicu kepanikan, bukan hanya di kalangan militer dan politik, tetapi juga di dunia penerbangan. Banyak maskapai yang segera melakukan langkah antisipasi, termasuk penundaan, pembatalan, atau perubahan rute penerbangan. Salah satu maskapai yang terdampak paling besar adalah Qatar Airways. Maskapai ini sangat populer di kalangan jemaah umroh dari Indonesia karena konektivitasnya yang tinggi dan pelayanannya yang memadai. Namun akibat gangguan keamanan, jadwal penerbangan mereka ke berbagai tujuan, terutama ke Arab Saudi, menjadi kacau balau. Seorang narasumber kami, yang juga merupakan pelaku usaha travel umroh, datang langsung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk mengecek kondisi penerbangan. Ia menjelaskan bahwa seharusnya ada rombongan jemaah yang berangkat pada tanggal 25 Juni. Namun tiket mereka dipastikan mengalami penundaan atau delay. Anehnya, pihak maskapai belum memberikan informasi jelas apakah delay tersebut akan berlangsung beberapa jam, 1 hari, atau bahkan lebih lama. Ketidakpastian ini menjadi beban mental tersendiri bagi para jemaah yang sudah siap berangkat secara fisik dan emosional. Lebih mengkhawatirkan lagi, ada kasus di mana jemaah yang sudah terbang dari Indonesia dan sudah mendarat di Doha, justru tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi. Padahal jarak Doha ke Jeddah hanya sekitar 2-3 jam penerbangan. Namun karena pertimbangan keamanan, mereka akhirnya harus dipulangkan kembali ke Indonesia. Keputusan ini tentu sangat menyakitkan. Para jemaah yang tadinya sudah sangat dekat dengan Tanah Suci, akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Perjalanan mereka dihentikan di tengah jalan. Tidak hanya Qatar Airways yang terdampak. Maskapai lain seperti Indigo dari India dan Etihad dari Abu Dhabi juga mengalami kendala serupa. Banyak dari penerbangan mereka yang menuju ke Timur Tengah dibatalkan atau tertunda tanpa kepastian.
Ini menunjukkan bahwa dampak serangan Iran ke pangkalan militer AS bukan hanya masalah politik atau militer semata, tapi juga menyentuh ranah ekonomi dan sosial yang lebih luas. Dunia penerbangan, yang sangat sensitif terhadap konflik dan ketegangan politik, menjadi salah satu sektor yang langsung merasakan efeknya. Kondisi ini membuat para pengelola travel umroh di Indonesia mulai panik. Mereka harus mencari solusi cepat untuk para jemaah yang sudah membayar penuh biaya perjalanan. Banyak dari mereka yang memilih untuk mendatangi langsung konter maskapai di bandara untuk meminta kejelasan. Sementara itu, untuk rombongan jemaah yang dijadwalkan berangkat pada tanggal 28 Juni, pihak travel belum bisa memastikan apakah jadwal keberangkatan mereka juga akan terganggu. Situasi masih dalam tahap observasi dan menunggu kepastian dari maskapai dan otoritas penerbangan. Dalam kondisi seperti ini, tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali berdoa dan berharap. Para jemaah dan pelaku travel hanya bisa mengandalkan informasi dari maskapai dan perkembangan situasi di Timur Tengah. Mereka berharap agar konflik antara Iran dan Amerika tidak berlarut-larut dan tidak meluas ke negara-negara sekitar. Jika konflik semakin meluas, maka bukan hanya penerbangan ke Arab Saudi yang terganggu, tetapi juga rute internasional lain yang melintasi wilayah udara Timur Tengah. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian besar bagi maskapai, pelaku industri pariwisata, dan tentu saja jemaah yang niatnya suci untuk beribadah. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa banyak jemaah umroh adalah lansia atau orang-orang dengan kondisi fisik terbatas. Ketika terjadi penundaan seperti ini, tidak hanya mental yang diuji, tapi juga kondisi kesehatan mereka. Waktu tunggu di bandara, ketidakpastian informasi, serta beban psikologis karena batal berangkat, bisa menjadi tekanan luar biasa. Maka dari itu, sudah seharusnya pihak maskapai, otoritas bandara, serta pemerintah memberikan informasi yang transparan dan dukungan maksimal kepada para jemaah. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, bahwa situasi global sangat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, termasuk ibadah ke Tanah Suci. Kedua, pentingnya memiliki asuransi perjalanan dan kebijakan refund yang jelas, karena kejadian luar biasa seperti ini bisa terjadi kapan saja. Dan yang ketiga, kita harus selalu siap secara mental dan spiritual menghadapi segala kemungkinan, karena perjalanan ibadah bukan hanya soal logistik, tapi juga soal ujian keikhlasan dan kesabaran. Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan kembali kepada semua calon jemaah umroh dan para pengelola travel untuk terus memantau perkembangan situasi ini. Jika Anda menggunakan maskapai dari Timur Tengah seperti Qatar Airways, Etihad, atau Emirates, pastikan Anda mendapatkan update terbaru dari pihak maskapai. Hubungi travel agent Anda, pastikan ulang jadwal keberangkatan, dan tanyakan kemungkinan perubahan rute. Jangan ragu untuk meminta konfirmasi resmi agar Anda tidak menjadi korban informasi yang simpang siur. Semoga saja situasi ini bisa segera reda. Semoga konflik antara Iran dan Amerika tidak terus bereskalasi. Dan semoga para jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya bisa segera diberangkatkan ke Tanah Suci dalam keadaan sehat dan selamat. Jangan putus asa. Jangan kehilangan harapan. Karena bisa jadi, penundaan ini adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berangkat di waktu terbaik, dalam kondisi terbaik, dan meraih pahala yang lebih besar. Sekian video kali ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan share ke grup keluarga atau komunitas travel Anda. Jangan lupa juga subscribe channel ini untuk mendapatkan info terbaru seputar dunia haji dan umroh. Dan jika ada perkembangan terbaru, insya Allah akan kami update di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.